Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suwandi, dosen Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi pengalaman ya pada Bapak Ibu dosen semua tentang pengalaman saya bagaimana saya lolos sertifikasi dosen tahun 2020. Jadi saya lolos itu berkat bantuan teman-teman saya di kampus yang sama gitu di UCSI Kota Cirebon. Ketika saya lolos dengan bantuan teman-teman, saya punya keinginan, saya ingin berbagi sama teman-teman dosen supaya lolos juga gitu dengan apa yang saya alami. Jadi di samping bantuan teman-teman di kampus, saya juga minta doa anak istri saya ketika saya ingin tes sertifikasi dosen ini. Nah, yang saya akan coba kasih pengalaman saya pada kesempatan hari ini adalah bagaimana mengisi DD ya, deskripsi diri kita. Jadi namanya deskripsi diri kan berarti cerita tentang kita, cerita tentang diri kita. Nah, kenapa banyak DD itu gagal gitu? Karena kita bukan cerita tentang kita gitu. DD orang lain kita kopas, udah pasti beda. Nah, jadi masukan saya ketika kita DD, cerita ngalir aja apa yang kita lakukan selama kita menjadi dosen. Tridharma ya, di pengajaran kita lakukan apa, di Abdimas kita lakukan apa, masuk di publikasi karya ilmiah atau penelitian itu lakukan apa. Nah, pada kesempatan hari ini DD itu kan ada 24 pertanyaan ya, ini 24 ya, ini 24 pertanyaan itu ini. Nah, yang pertama tentang pengembangan kualitas pembelajaran, ada 5 poin nih. Jadi yang mau saya bahas hari ini adalah dari 24 pertanyaan, saya akan membahas 5 ini aja, yang paling atas nih. Tentang pengembangan kualitas pembelajaran. Yang pertama usaha kreatif, yang kedua dampak perubahannya apa, yang ketiga bagaimana tentang kedisiplinan, keteladanan, sama yang terakhir keterbukaan terhadap kritik. Oke ya, saya langsung aja ya. Nah, ini. Jadi pertanyaan pertama itu pengembangan kualitas pembelajaran. Pertanyaan pertama, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Jadi saran saya ini minimal 150 kata. Kita kalau bisa sebanyak mungkin yang kita isi di sini gitu. Poin-poinnya adalah jelaskan yang kita lakukan saat awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Kita ngapain aja gitu di kelas itu, baik offline maupun online. Nah, ini adalah salah satu kunci yang saya sarankan kepada teman-teman Bapak Ibu dosen semua. Jujur adalah sukses bersedia diri. Jadi kita jujur tuh, kita ceritakan apa aja ngalir tentang diri kita, tapi yang positif. Nah, lanjut ya, untuk pertanyaan pertama ini, karena saya ini kan sebelum menjadi saya 1 kali tes sertifikasi dosen saya lulus alhamdulillah. Jadi saya 4 tahun gabung di kampus saya, tahun kelima saya tes saya lulus. Nah, sebelum menjadi seorang dosen, saya 23 tahun sebagai praktisi di perusahaan, kerja di perusahaan profesional. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, kita boleh cerita tuh, saya ceritakan pengalaman sebelum menjadi seorang dosen. Tapi sekilas aja, bukan inti, tapi sekilas. Nanti dari pengalaman itulah ilmu yang kita dapatkan di perusahaan atau di praktisi, kita praktekkan di dunia pekerjaan. Saya dosen akuntansi. Sebelumnya saya pernah menjabat menjadi seorang chief accounting. Otomatis kan nyambung tuh antara yang saya dapat di dunia kerja dengan yang saya berikan ilmu kepada mahasiswa. Nah, lanjut ya, coba lihat pertanyaan nomor 1 nih. Apa yang saya jawab ketika pertanyaan nomor 1 ini. Ini kan yang pertama ini pertanyaan ya, berikan contoh nyata. Yang pertama tentang usaha kreatif. Jadi yang dinamakan usaha kreatif berarti kan sekreatif mungkin kita jelaskan tentang apa yang kita lakukan selama menjadi saat kuliah gitu. Menjelaskan profil dosen yang pertama ya, ini yang telah saya lakukan. Saya menjelaskan profil dosen pengalaman kerja sebelum jadi dosen. Ceritakan secara detail. Jadi tujuannya apa? Supaya ini tujuan positif ya. Kenapa saya menjelaskan profil saya sebelum menjadi dosen? Saya 23 tahun itu supaya mahasiswa mengetahui profil dosen yang ada di hadapannya. Kita pun menjadi lebih pede. Pede dalam arti positif dalam mengajar. Satu itu yang pertama. Ini khusus untuk mata kuliah yang pertama kali saya ngampu mahasiswa tersebut. Kalau ketika yang kedua ketemu lagi mata kuliah lain semester depan,
kita nggak perlu cerita lagi karena masuk udah tahu. Nah yang kedua, saya jelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Ada 14 pertemuan. Jadi pertemuan 1 membahas apa, tugasnya apa. Pertemuan 2 terus sampai 14. Jadi nanti mahasiswa tahu selama 14 pertemuan itu mau ngapain kita gitu. Yang ketiga menjelaskan program kuliah. Yang keempat menjelaskan syarat minimal kehadiran. Nah ini nanti saya akan tidak saya bahas sini, saya langsung saja contoh yang saya buat ketika saya penyelesaian DD. Ini yang saya jawab. Nah ini yang saya jawab tentang poin deskripsi diri saya. Nah saya memberikan tahu kepada Bapak Ibu dosen, bukan berarti saya ingin supaya Bapak Ibu dosen jawabannya sama dengan saya. Tapi yang saya ingin saya kasih jelasin adalah kiat-kiatnya bagaimana mengisi DD gitu. Nah ini paragraf pertama yang saya jawab ya, tentang usaha kreatif. Sebelum masuk materi perkuliahan, yang pertama saya lakukan adalah kepada mahasiswa ya, yang baru pertama kali saya ajar, saya menjelaskan profil pribadi saya sebelum menjadi dosen sampai saat ini. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mengetahui profil dosen yang akan mengajarnya. Nah, saya jelaskan nih, sebelum menjadi dosen, saya pernah kerja di mana saja, ya terus saya jelaskan semua. Ini ya, saya nggak mau baca. Dengan mengetahui profil dosen yang berpengalaman sebagai praktisi, akan membuat saya lebih pede, percaya diri dalam mengajar. Ini bagi saya nih ya, positif thinkingnya. Karena dalam mengajar, tentunya saya akan menggabungkan antara teori dan praktek di lapangan. Nah, terus bagaimana seandainya teman-teman dosen lulus S2 atau S3 langsung menjadi dosen, jadi tidak ada pengalaman di praktisi. Boleh cerita tentang pengalaman di organisasi. Boleh-boleh saja. Jadi misalnya pengalaman saya di organisasi sebelum jadi dosen jelaskan. Nanti kan ada sisi positifnya buat mahasiswa. Kenapa saya aktif di organisasi jelaskan itu akan menjadi nilai tambah buat kita sebagai dosen. Yang pertama itu profil kita ya. Terus ada juga misalnya saya awalnya saya di kampus A 2 tahun, terus tahun ke-3 saya pindah ke kampus B. Tahun ke-6 saya ikut sertifikasi dosen. Jadi tahun ke-6 ini kan otomatis udah 2 kampus saya nih. Itu juga bisa jadi bahan cerita kita. Pertama saya di kampus A mendapatkan ilmu apa? Jelaskan yang positif-positifnya saja. Walaupun misalnya kita tidak keluarnya tidak ada hal yang itu kurang baik, juga perlu jelaskan. Jelaskan apa yang didapat di kampus A selama 2 tahun, pindahkan ke kampus B positifnya, yang negatif jadikan pengalaman, itu juga akan jadi nilai tambah di deskripsi diri sebelum kita ke kampus B pengalamannya gitu. Nah, yang kedua yang saya jelaskan adalah RPS. Nah, RPS itu kan sangat membantu saya jelaskan ke mahasiswa gitu supaya mahasiswa tahu. Jadi tahu mengetahui nanti sama 14 pertemuan itu mau belajar apa saja gitu. Dan tentunya kita harus konsisten. Ketika pertemuan 1 bahas A, pertemuan 2 B, 3 C harus turut gitu ya. Kecuali ada situasi yang membuat kita bisa yang kita membahas yang tidak sesuai dengan RPS. Tapi sebisa mungkin sesuai dengan RPS. Nah, selanjutnya saya membuat aturan main. Jadi aturan main itu mahasiswa boleh izin maksimal 80% pertemuannya. Jadi kalau misalnya ada 14 pertemuan boleh 4 kali dia tidak masuk mahasiswa. Nah, pada poin ini saya akan berikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya kedisiplinan. Kenapa saya minta 80%? Jadi bagi saya kedisiplinan itu penting. Jadi mahasiswa itu harus aktif karena mahasiswa yang sering masuk aja 100% rajin tatap muka secara offline atau online ya, itu paham tentang materi yang kita ajarkan. Apalagi mahasiswa tersebut malas. Jadi usahakan hadiran minimal 80%. Itu ya, jelaskan ini di deskripsi diri. Terus apalagi yang saya jelaskan? Nah, ini saya juga menerapkan pembelajaran e-learning. Jadi karena saya menjadi dosen pada saat sebelum COVID ya, jadi saya juga jelaskan sebelum COVID juga saya sudah menggunakan metode e-learning, pembelajaran secara elektronik ya, melalui Edmodo. Edmodo itu penggunaan Edmodo ini biasanya saya gunakan untuk mengirim tugas terupdate, soal, kuis dan sebagainya secara online. Nah, sejak awal saya menjadi dosen tahun 2016 ya, sampai dengan saat ini saya sudah terbiasa menggunakan fasilitas ini dengan media Edmodo. Nah, aktivitas ini saya lakukan melalui Edmodo dapat diakses melalui link. Nah, jangan lupa, jadi ketika kita bicara, usahakan ada evidence, ada buktinya. Saya menggunakan Edmodo saya screenshot tuh, saya buatkan PDF,
kirim ke blogspot saya. Jadi supaya ketika kita bicara narasi, kita bisa menjelaskan apapun di deskripsi sendiri, ada buktinya. Ini buktinya nih di link ini gitu. Oh benar ya, jadi nanti apa namanya penilai kita di filternya, oh benar ada buktinya gitu. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu kalau belum punya blogspot, bikin blogspot, isilah tentang data diri kita, kegiatan apapun yang berhubungan dengan pengajaran, abdimas, aplikasi, upload situ. Jadi ketika kita cerita saya sudah melakukan A, linknya ada, itu akan menjadikan nilai tambah buat kita. Jadi kita bicaranya faktanya ada gitu ya. Nah terus saya juga menjelaskan ini nih, ide kreatifnya ketika mahasiswa jenuh, ngantuk dan sebagainya di kelas misalnya. Karena saya kan mengambil mata kuliah akuntansi, ketika mendapatkan jam ngantuk habis makan siang, nah saya punya trik tuh, jelaskan triknya apa. Saya melakukan apa ketika mahasiswa ngantuk atau jenuh dengan mata kuliah. Ya ide-ide kita apa ya, apa saja yang kita bisa lakukan, jelaskan di sini. Ini kan udah berapa kata kalau kita jelaskan ini. Ya kan? Tujuannya adalah bukan untuk mau main-main, bukan untuk mau game, tapi supaya yang ngantuk tadi jadi semangat lagi gitu. Sisi positifnya seperti itu. Kayak itu ide kreatif. Nah, terus selanjutnya apa lagi yang saya lakukan tentang pertanyaan pertama tadi, ini masih mengatur pertanyaan pertama nih, ide kreatif. Nah, ini ya. Nah, sejak tahun lalu ya, Maret 2020, sehubungan dengan adanya wabah COVID-19, perkuliahan dilakukan secara online. Daring ya. Mengajar mata kuliah akuntansi secara online menjadi tantangan ya bagi saya ketika kuliah dilakukan secara online, karena biasanya menghitung dengan offline. Misalnya bagaimana kita sebagai dosen akuntansi bisa menjelaskan secara online. Media yang saya gunakan, jelaskan nih online-nya apa aja. Yang pertama saya gunakan Edmodo, ini kan Edmodo. Yang kedua Zoom, aku suka menggunakan Zoom ya. Yang ketiga yang tidak ada kalah pentingnya WA Group. Jadi setiap mata kuliah itu ketika zaman COVID ini online, kita harus punya WA Group. Satu mata kuliah satu WA Group. Usahakan. Saya jelaskan juga nih, sebelum COVID saya sudah terbiasa menggunakan Edmodo ini. Ini kan usaha kreatif kita nih. Jadi 3 poin ya, Edmodo, Zoom, sama WA Group. WA Group ini untuk membahas hal-hal yang tidak bisa dibahas di kelas, karena misalnya waktu pertemuan terbatas kita bisa lanjut di WA Group. Gitu, di luar jam kuliah juga sah-sah saja. Nah terus usaha kreatif apa lagi yang saya lakukan? Nah, saya biasanya tingkat kehadiran mahasiswa secara kreatif Excel. Misalnya hari ini pertemuan 2 ya, ada 20 mahasiswa yang tidak hadir 3. Saya sebutkan di kelas kedua ya, mahasiswa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini, saya sebutkan siapa saja. Tujuannya positif, supaya ada budaya malu mahasiswa yang hadir tuh. Jadi setiap pertemuan saya share di grup. Tujuannya untuk kami kedisiplinan tadi. Nah, terus usaha kreatif apa lagi yang saya lakukan untuk channel 1? Sementara aplikasi Zoom saya gunakan untuk tatap muka. Nah, ini ya. Terus, nah, jadi WA Group nih, saya bahas WA Group. Untuk WA Group, jadi saya membuka link kepada mahasiswa untuk tanya jawab di luar jam mata kuliah. Misalnya mata kuliahnya hari ini Rabu jam 10 sampai jam 12. Di luar jam tersebut mahasiswa boleh bertanya kaitan tentang mata kuliah atau apapun, tapi tanya yang positif ya. Nah, ini kenapa saya buka apa ya, link kepada mahasiswa melalui grup tadi supaya mahasiswa bisa bertanya. Ini akan menjadi motivasi buat mahasiswa. Seandainya saya sebagai mahasiswa, ketika ada dosen membuka grup, boleh nanya kapanpun saja, asal jam-jam produktif ya, bukan jam tidur ya. Itu akan menjadi motivasi bagi saya. Harapan saya mahasiswa juga sangat termotivasi ketika kita membuka tempat di luar jam kuliah boleh bertanya. Ini salah satu usaha kreatif. Nah ini kan ada lagi nih yang link lagi nih, aktivitas perkuliahan secara online diakses melalui link berikut. Nah, ini di blogspot saya nih. Jadi saya jelaskan perkuliahan online melalui WA Group, melalui Zoom, melalui Edmodo, saya screenshot semua, saya masukin blogspot semua. Jadi mata kuliahnya apa, jam berapa. Ini akan menjadi bukti. Kalau kita memang melakukan, buktinya ada di diri saya, link yang tadi blogspot. Jadi saya sarankan Bapak Ibu buat blogspot supaya membantu kita dalam pengisian DB, kita bisa sebutkan linknya kemana gitu. Jadi ada buktinya. Itu ya. Jadi itu pertanyaan pertama tentang tadi ya, tentang ini contoh nyata usaha kreatif kita sebagai seorang dosen. Apa saja tadi kan. Nah, terus lanjut pertanyaan kedua nih.
Pertanyaan kedua adalah tentang dampak perubahan. Nah, jadi maksudnya gini, usaha-usaha kreatif tadi yang sudah kita lakukan, dampaknya apa sih? Dampak buat kita sebagai dosen maupun dampak buat mahasiswa. Nah, coba lihat ya jawaban apa yang saya isi di dampak perubahan tersebut. Ini, nah ini dampak perubahan ya. Dampak perubahannya yang pertama, dengan menjelaskan profil saya sebelum jadi dosen, yaitu praktisi 2-3 tahun, dampaknya pada keaktifan mahasiswa dalam hal kegiatan pembelajaran. Mereka sering bertanya seputar dunia kerja ketika mereka dilulus nanti. Nah, jadi mahasiswa, karena saya sebagai praktisi, mahasiswa nanya tuh tentang dunia kerja dikaitkan dengan mata kuliah. Misalnya kalau lulus nanti dunia kerja seperti apa, supaya kita kuliah nggak boring, nggak bosan. Kita cerita tentang dunia kerja, hal-hal yang positif dunia kerja seperti apa, yang tidak dapat dibangun kuliah seperti apa dijelaskan. Itu dampaknya. Mahasiswa jadi bertanya. Dan para mahasiswa merasa yakin dengan materi yang saya berikan karena saya menggabungkan antara teori dan praktek. Jadi misalnya contoh gini, saya bicara tentang petty cash, kas kecil di perusahaan. Kebetulan saya pernah punya anak buah di kasir pegang petty cash, jadi saya ceritanya nyambung gitu. Saya baca buku teori yang dibaca di buku, prakteknya saya pernah alami. Jadi mahasiswa juga, oh iya, benar juga ya, Bapak dosen pernah mengalami. Jadi beda, kita pernah mengalami dengan cerita teori itu beda, bobotnya beda, nendangnya beda Pak, seperti itu. Nah ini dampak perubahan yang pertama. Terus dampak perubahan apa ketika saya menjelaskan RTS tuh di awal? Nah dampaknya adalah membuat materi perkuliahan lebih terkonsep dan terjadwal. Gini, membuat mata kuliah terkonsep dan terjadwal. Karena kita sudah jelaskan di depan di mahasiswa 14 pertemuan, kita bahas A, B, C, D terus sampai pertemuan terakhir. Nah, ini akibatnya apa nih? Akibatnya berdampak mahasiswa responsif mahasiswa kepada dosen cukup tinggi. Mengingat dalam hal memberikan materi perkuliahan, saya selalu mengacu kepada RTS yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kita konsisten tuh. Misalnya pertemuan 3 bahas tentang rekonsiliasi bank. Otomatis kan kita sudah satu hari sebelumnya kita sudah share materi itu melalui WA group. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ini mata kuliah besok materinya saya dalam bentuk PPT atau PDF. Kita konsisten. Besok kita sampaikan itu. Jadi kenapa saya kirim sebelum pembelajaran supaya mahasiswa bisa belajar dulu, minimal bisa buka-buka dulu. Walaupun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang malas membaca gitu. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk memberikan materi sebelum perkuliahan. Nah ini kan modul yang saya berikan kepada mahasiswa di awal ya, berikan di awal sebelum kuliah, dampaknya mahasiswa dapat mempelajari dulu. Dampak positifnya berarti mahasiswa sebelum kita jelaskan, mahasiswa udah tahu apa dosen ini mau menjelaskan A, dia udah baca dulu tentang A itu seperti apa. Jadi nanti di kelas itu aktif, seperti itu ya, dampak perubahan yang positifnya. Terus dampak apa lagi? Nah ini tadi di awal saya jelaskan tentang aturan main 80 dari 14 pertemuan. Dampaknya apa nih? Coba lihat. Hal ini justru membuat mahasiswa lebih disiplin dalam kehadiran. Nah, ketika saya buat ganjar aturan, mahasiswa boleh izin maksimal 4 kali, justru kehadirannya di atas 80%. Bagus banget. Karena saya cukup tegas. Jadi gini, ketika kita sudah buat aturan, kita harus tegas. Ketika mahasiswa misalnya 4 kali betul-betul tidak hadir, kita boleh tegur. Tadi kan sudah saya sampaikan tuh, saya umumkan di grup yang sering tidak hadir, yang hadir di pertemuan saya. Gitu. Hal ini dapat terlihat dari persentase kehadiran tiap-tiap kelas yang saya ampu. Rata-rata kehadiran mahasiswa adalah 95%. Berarti dampaknya adalah kita menginginkan 80%, mahasiswa hadir 95%. Berarti melebihi ekspektasi kan. Tingkat kedisiplinan yang baik dari mahasiswa tentunya membuat saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi itu, jelaskan. Semua yang kita jelaskan ide-ide kreatif, dampaknya apa saya menurut gua. Ya, terus apa lagi tadi ide kreatifnya? Nah, tadi kan ketika mengatasi kejenuhan, saya buat ice breathing tuh supaya mahasiswa nggak ngantuk. Nah, dampaknya apa nih? Lihat, dampaknya saya jelaskan lagi. Nah, ide ice breathing yang saya lakukan dalam mensikapi suasana kelas mengantuk saat jam kuliah ternyata sangat efektif bagi mahasiswa antusias mengikuti games sederhana games tersebut. Hal ini menjadikan suasana perkuliahan kembali hidup kembali. Tentunya saya sebagai seorang dosen pun bersemangat untuk melanjutkan mata kuliahan. Jadi ketika saya lakukan sedikit perubahan mahasiswa mengantuk, saya buat games di kelas, ternyata mahasiswa nggak ngantuk impactnya.
saya pun semangat kalau mahasiswa semangat. Nah, ini kan dampak dari ide kreatif saya tadi kan. Nah, terus metode perkuliahan online selama masa COVID ya, yang saya berikan melalui Edmodo, Zoom, dan WA Group tidak membuat mahasiswa patah semangat. Jadi ketika COVID kita imbas COVID, kita mata kuliah secara daring, mahasiswa tidak patah semangat. Karena penggunaan Edmodo sudah kita lakukan sebelum COVID, jadi mahasiswa nggak kaget dengan metode seperti ini. Itu dampaknya. Nah, dampak apa lagi? Nah, tadi kan saya jelaskan tuh, ide kreatifnya adalah pengumuman di grup, WA grup mahasiswa yang tidak masuk. Nah, ternyata dengan diterapkannya pengumuman di WA grup tentang tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan online membuat mahasiswa merasa malu jika tidak sering hadir dan dapat menjadikan tingkat kehadiran perkuliahan online menjadi lebih meningkat. Ternyata dampaknya ada. Yang saya cerita tadi, deskripsi diri tadi itu, saya lakukan pengumuman di grup gitu. Dampaknya adalah mahasiswa menjadi lebih semangat lagi untuk mengikuti mata kuliah yang saya ampu. Itu dampak. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Tadi kan saya lanjut kata, saya mohon maaf ya. Ini pertanyaan ketiga apa nih, tentang kedisiplinan. Ini kan tiga tentang kedisiplinan. Kedisiplinan sini adalah nanti kita bahas tuh. Intinya adalah dalam perkuliahan hal-hal disiplin apa yang saya lakukan sebagai seorang dosen sehingga saya bisa menjadi panutan kepada mahasiswa. Ini yang saya lakukan ya. Pengisiannya seperti ini. Ini ya. Pertanyaan masih sama. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan tanda kritik. Nah, ini bahas kedisiplinan. Yang pertama saya jelaskan adalah ini. Bagi saya pribadi, kedisiplinan adalah kunci untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, ini kalimat pembukanya. Disiplin adalah kunci sukses. Dalam hal kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu memberi contoh kepada mahasiswa. Jadi contoh apa? Contohnya saya hadir 5 menit sebelum kuliah dimulai, baik offline maupun online. Jadi sebelum kuliah mulai, misalnya kuliah mulai jam 9.30. Sebisa mungkin, selambat mungkin 5 menit atau bahkan sulit kita sudah hadir di tempat, baik itu offline maupun online. Itu kan contoh disiplin ya. Nah, yang kedua, disiplin dalam menggunakan pakaian rapih nih. Nah, ini kan yang saya alami itu. Jadi bisa jadi dosen-dosen lain ceritanya beda. Kalau saya disiplin tentang 5 menit sebelum harus masuk, yang kedua berpakaian rapi. Terus disiplin dalam berbicara maupun bicara sopan santun. Terus disiplin dalam hal pemberian materi mata kuliah sesuai FPS. Jadi yang tadi kan disiplin, misalnya pertemuan 3 bahas akuntansi keuangan gitu. Itu disiplin juga. Nah, terus apalagi disiplinnya? Nah, kebetulan saat ini saya sebagai seorang prodi, saya menerapkan kedisiplinan dalam hal memberikan informasi kepada atasan saya dan perwakilan mahasiswa ketika saya tidak hadir dalam kuliah. Jadi gini, misalnya hari ini ada kuliah akuntansi keuangan menengah jam 13.00. Saya berhalangan hadir nih. Nah, sebab disiplin saya adalah saya pastikan saya izin ke atasan saya dan melalui dekan. Dan saya pun menyampaikan kepada mahasiswa kalau saya izin tidak bisa mengikuti mata kuliah, tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Kenapa? Karena kan sering terjadi tuh mahasiswa nyari dosennya nggak ada komunikasi, mahasiswa udah nunggu di kelas atau nunggu di mana ya, online misalnya, ternyata dosen tidak hadir. Tapi dengan kita memberitahu, disiplin kita memberitahu kepada atasan kita dekan misalnya, atau atasan kita prodi, ke mahasiswa tulis tahu, ini akan menjadi hal positif bagi kita yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Ternyata dosennya komunikatif ya, gitu, disiplin ya, nggak hadir pun dia ngasih tahu. Kita nggak perlu gengsi, dosen izin ke mahasiswa, itu positif. Kita lihat dari positifnya. Jadi mahasiswa nggak nyari dari kemana-kemana dari dosen yang tidak masuk gitu, karena kita udah beritahu. Walaupun mendadak gitu, kita minta maaf. Misalnya kita ngajar jam 1, kita ada keperluan mendadak jam 12:30, nggak apa-apa. Mohon maaf mahasiswa, saya ada keperluan mendadak nih, dan jadi saya tidak bisa mengaku jam 1, nanti diganti ya, besok misalnya, jelasin lagi kapan digantinya. Saya kira mahasiswa akan respect kepada dosen. Nah, terus disiplin apa lagi nih? Di samping itu, saya juga selalu berusaha disiplin dalam menjalankan aturan yang ditetapkan oleh kampus. Nah, sebagai dosen, saya itu suka prodi. Apa nih contohnya? Seperti halnya kedisiplinan dalam jam kehadiran.
dalam keadaan masuk. Jadi kalau kampus masuk jam 8 ya usahakan sambat-lambatnya jam 8:05 kita sudah hadir, apakah pakai fingerprint ataupun ya pakai media apapun. Disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan saya. Ini contoh kedisiplinan yang saya lakukan. Saya ceritakan di deskripsi diri saya sebagai seorang dosen ketika kita mengisi deskripsi diri. Disiplinan. Ya, mungkin kita sudah jujur tuh. Cerita apa aja ngalir. Jadi ketika kita mendapatkan deskripsi diri sendiri, kita cerita aja ngalir apa yang kita lakukan, disiplin apa, tapi jujur itu. Jujur aja. Nanti ketemu tuh poin-poinnya. Terus apa nih pertanyaan keempat? Pertanyaan keempat tentang mulai sama. Ini mulai sama nih. Maaf ya, pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan keempat tentang keteladanan. Ini ketiga disiplinan ya. Ini udah keempat tentang keteladanan ya. Beri contoh nyata tentang keteladanan dalam hal belajar dan sebagainya. Jadi ini contohnya apa nih? Kalau tadi nomor 3 kedisiplinan, ini contoh keteladanan. Deskripsi diri seperti apa? Nah, di awal kalimat saya selalu ada yang saya landasan teori ya. Jadi landasan teori pada kalimat pembuka. Dalam hal keteladanan ada dua statement yang saya jadikan pedoman bagi saya, yaitu satu, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, ingarso sub tulodo, yang berarti di depan memberitahukan atau teladan. Maksud poin nomor 1 adalah jika kita ingin dihormati orang lain, maka terlebih dulu kita harus menghormati orang lain. Jika saya ini mahasiswa on time saat masuk kelas, berarti kita sebagai dosen harus on time dong, hadir sebelum kuliah dimulai. Itu maksudnya, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Teladan kan, kita menjadi suri teladan, menjadi contoh. Kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau orang lain, orang ingin kita respect, kita harus respect. Kita ingin mahasiswa rapi, kita harus rapi. Kita ingin mahasiswa tidak merokok, kita tidak boleh merokok di depan mahasiswa. Seperti itu. Sedangkan maksud nomor 2 adalah kita menjadi seorang pemimpin atau dosen harus dapat memberikan contoh atau suri teladan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Itu teladanan. Ini yang saya jelaskan di deskripsi saya. Apalagi? Nah ini, keteladanan yang saya terapkan adalah saya selalu Nah, pengalaman terakhir saya sebelum menjadi dosen, saya bekerja sebagai di perusahaan ya. Nah, sebagai pimpinan di perusahaan tentunya saya dituntut untuk menjadi teladan bagi karyawan. Nah, jadi saya ini di keteladanan ini saya cerita, kebetulan waktu sebelum saya menjadi dosen, terakhir saya menjadi seorang pimpinan cabang di perusahaan ini. Nah, saya cerita sulit-sulit teladan apa yang saya lakukan di dunia kerja, yang positifnya tetap dibawa ke saya sebagai seorang dosen itu. Nggak apa-apa kita cerita sini, karena kan jujur itu. Dulu saya pernah menjadi perusahaan, saya punya anak 2, saya datang pagi jam 7:30, saya terapkan lagi di dunia kampus, karena saya sudah terbiasa disiplin. Ini diceritakan. Nah, terus ini, nah keteladanan saya adalah saat masih bekerja adalah saya konsisten melakukan keteladanan yang saat saya masih bekerja sebagai praktisi, konsisten saya lakukan sejak pas saya jadi dosen itu. Jadi pengalaman saya lama di praktisi, disiplin masuk kerja sebelum jam dimulai 7.30, saat itu saya terapkan di kampus saat menjadi dosen. Ini kan suri teladan, minimal saya baik buat kita, buat saya sendiri. Nah, dalam menghadapi mahasiswa yang selalu berusaha untuk saya selalu berusaha untuk berbicara yang begitu kata yang baik. Ini suri teladan juga. Seperti halnya ketika menjawab pertanyaan mahasiswa di kelas maupun di media lainnya, seperti WhatsApp. Maksudnya gini, saya kan sudah tadi di awal sudah membuka keran ya, supaya mahasiswa bertanya melalui WA, lain jawab ataupun di kelas ataupun pada saat mata kuliah online. Tentunya kita sebagai seorang dosen harus menjadi suri tauladan. Tutur kalimat kita, bahasa kita harus sopan. Itu yang diceritakan di deskripsi diri itu. Kita lakukan itu. Selain itu, keteladanan lainnya adalah saya terapkan dalam diri saya nih. Saya selalu rapi dalam berpakaian. Tidak ada salahnya kan, rapi, jadi suri teladan. Atau nanti kan ada mahasiswa tertentu yang suka dengan penampilan kita, jadi panutan gitu. Kalau rapi pasti positif lah. Ya kan, dibanding kita tidak rapi gitu. Yang kedua, saya selalu berusaha serapi mungkin dalam berpakaian.
Jadi gini, ketika kita berpakaian rapi itu menjadi penilaian tersendiri bagi mahasiswa. Begitupun sebaliknya. Nah ini saya ceritakan di diri saya gitu. Berpakaian rapi pun saya ceritakan. Karena menjadi suri tauladan. Jadi misalnya Bapak Ibu dosen, suri tauladannya apa? Saya rajin sholat 5 waktu, itu kan wajib ya misalnya. Terus misalnya saya aktif di masjid sebagai masjid, suri tauladannya apa? Setiap subuh saya selalu disiplin azan di masjid. Itu kan contoh kan. Terus diterapkan di kampus apa? Disiplin yang diterapkan. Ketika ada seorang dosen setiap subuh konsisten dan disiplin menjadi suri tauladan azan di masjid, itu akan menjadi nilai positif. Boleh jelaskan apa saja. Ini kan yang saya alami. Saya berpakaian rapi, saya jelaskan saja. Jujur, tidak mengada-ngada gitu. Oke, keteladanan lainnya apa? Keteladanan yang saya lakukan menghadapi sesama dosen, atasan di kampus adalah saya berusaha bersikap sopan santun. Jadi saya menghadapi dosen pun saya sopan santun. Saya ceritakan dulu di deskripsi diri, karena memang itu yang saya lakukan. Jujur itu. Dalam hal melanjutkan agama, salah satunya adalah publikasi ilmiah. Nah ini cerita tentang publikasi nih. Jadi gini, saya kan termasuk dosen baru 4 tahun ya. Saya berusaha untuk rajin publikasi karya ilmiah. Nah terus ketika karya ilmiah itu dipublish di jurnal online, saya screenshot, saya kirim ke WA group dosen tuh. Tujuannya supaya teman-teman saya terinspirasi menulis juga, buat publikasi juga. Itu kan suri tauladan. Saya lakukan ini, memang saya lakukan di kampus saya. Ketika saya menulis publikasi karya ilmiah, saya publish. Ini jurnal ilmiah tidak berbayar, jurnal ilmiah online. Akreditasi belum cinta belum, tapi sudah bisa diakses ke Google Scholar. Karena semakin banyak kita menulis juga, apakah itu terakreditasi atau tidak, itu bagi saya hal yang positif. Ini saya lakukan ya, ketika saya dipublish tulisan saya kasih tahu teman-teman saya di dosen tuh. Mungkin ada beberapa dosen yang berpikiran negatif, saya tetap positif aja, karena bagi saya ini positif. Saya bagi teman-teman tahu, teman-teman supaya teman-teman juga ikut rajin menulis, rajin publikasi gitu, terinspirasi gitu. Karena saya dosen baru. Jadi target saya 1 tahun itu minimal saya 4 publikasi karya ilmiah. Ketika saya publish, saya kasih tahu teman-teman saya publish ini gitu. Kan tujuannya positif gitu. Nah, itu keteladanan lagi, itu kan suri tauladan. Nah, terus apalagi nih? Nah ini pertanyaan yang terakhir nih. Coba saya kembali ke atas ya. Tadi kan sudah nih kita bahas yang pertama usaha kreatifnya apa saja, dampak perubahannya apa saja, tentang kedisiplinan, keteladanan. Yang terakhir yang mau saya bahas hari ini adalah keterbukaan terhadap kritik. Coba lihat pertanyaannya. Pertanyaannya sama semua, tapi ini tentang keterbukaan terhadap kritik. Nah ini kan intinya adalah berikan contoh nyata keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentunya kita sebagai seorang dosen itu kan ada kritik ya dari mahasiswa, dari teman-teman dosen, atau bahkan dari siapapun lah. Nah, di sini kita harus menjelaskan nih seberapa besar keterbukaan kita sebagai seorang dosen ketika kita menerima kritik. Jelaskan di sini secara jujur. Tentunya penjelasan yang saya lakukan pasti beda dengan Bapak Ibu dosen. Saya cuma ingin memberikan tahu ini yang saya lakukan ya. Sebagai seorang dosen, saya tidak pernah lepas dari yang namanya kritik, saran ataupun masukan dari mahasiswa. Sesama dosen maupun angkatan saya di kampus. Saya selalu berusaha berpikir positif jika ada kritik dari mahasiswa sama dosen ataupun angkatan saya. Jadi intinya yang pertama saya berpikir positif nih ketika ada masukan. Itu ya. Bagi saya, kritik adalah vitamin jika kita menyikapinya dengan baik. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua adalah vitamin. Bagi saya, tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat ini yang membuat saya selalu terbuka menerima kritik dalam hal pengembangan kualitas pembelajaran. Jadi ini terbuka saya nih, kritik dari teman-teman dosen atau mahasiswa. Nah, salah satu kritik atau koreksi yang saya terima dari mahasiswa adalah ketika saya memberikan nilai UAS atau kuis kepada mahasiswa. Nah, jadi gini, ketika saya sudah memberikan nilai UTS hasil UAS kepada mahasiswa, sebelum saya share ke manajemen ya nilai tersebut, saya kasih tahu ke mahasiswa nilainya melalui agrup. Saya sudah terbiasa memberitahu kepada mahasiswa tersebut. Saya serahkan sebelum nilai itu saya diserahkan ke manajemen. Nah tujuannya apa? Saya kasih tahu ke mahasiswa melalui WA. Tujuannya adalah
Jika ada nilai yang kurang sesuai, maka mahasiswa berhak komplain, berhak jadi saya. Misalnya gini, namanya kita manusia ya, seharusnya si A dapat nilai A, si B dapat nilai B, tapi ketuker nih, yang A dapat B, B dapat A. Bisa jadi tujuan saya memberitahu kepada mahasiswa adalah supaya mahasiswa jadi komplain saya di titik, Pak, nilai saya sana. Ketika mahasiswa komplain, kita harus terbuka, kita harus cek kalau itu kesalahan kita. Kita lihat dulu benar apa tidak. Oh benar, ternyata dia dapat A gitu. Kita minta maaf, tidak ada salahnya kita. Itu kan terbuka kritiknya. Saya pun sebagai seorang dosen menerima kritik dari mahasiswa tersebut atas kesalahan saya dalam hal memberikan nilai, sekaligus memperbaiki. Jadi udah salah, kita perbaiki loh sesuai dengan yang seharusnya didapat gitu. Seperti itu. Ini keterbukaan dan kritik. Terus apa lagi yang saya lakukan? Kritik lain yang pernah saya terima adalah soal-soal UTS. Jadi gini, saya kalau buat soal UTS atau ujian tuh sulit, akuntansi ya, karena akuntansi saya berusaha membuat soal tuh satu kelas tuh jawabannya beda. Saya kunci dengan nomor induk mahasiswa, 2 digit di belakangnya. Misalnya nomor mahasiswa 2 di belakangnya itu 25, otomatis jawabannya akan saya kunci dengan nilai mahasiswa nomor belakangnya itu digit 2 digit 26. Jadi satu kelas itu jawabannya beda. Itu pun saya mendapat kritik dari mahasiswa karena dianggap terlalu sulit gitu. Nah, terus apa respon saya gitu? Sehingga, nah intinya adalah saya sebagai seorang dosen dalam hal proses pembelajaran tidak terlepas dari kesalahan. Kita akui, jadi kita sebagai dosen dalam hal pembelajaran pasti ada yang salah. Nah kita harus terima kritik apapun dari mahasiswa pun ya, akan kita tulis sama dosen. Semakin banyak mendapat kritik atau saran justru akan membuat kita semakin baik. Kata kuncinya nih, karena selalu belajar dari kesalahan atau kekurangan. Ini yang saya ceritakan dari video saya tentang keterbukaan menerima kritik. Salah satu sarana yang disediakan kampus di tempat saya untuk mengajar adalah mahasiswa menilai kinerja dosen melalui pengisian kuesioner untuk menilai mahasiswa. Jadi setiap semester itu mahasiswa diberikan kuesioner untuk menilai kinerja dosennya. Dalam kuesioner tersebut mahasiswa disarankan untuk memberikan masukan kritik kepada dosen. Saya pribadi menyikapi kuesioner tersebut dengan baik. Karena dengan adanya masukan atau kritik membuat saya sebagai seorang dosen agar terus belajar dari kesalahan. Nah, inilah poin-poin yang saya lakukan ketika saya menjawab pertanyaan tadi itu. Jadi yang harus pengalaman saya adalah ketika saya mendapatkan informasi saya lulus D5, deskripsi dosen ya, deskripsi diri, saya kumpulkan keluarga saya, anak istri saya minta doanya kepada mereka supaya saya lolos. Ya alhamdulillah, saya satu kali tes saya lolos. Jadi ini juga buat masukan buat teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu dosen yang saat ini nanti tahun 2021 akan mengikuti sertifikasi dosen, deskripsi diri kan langkah terakhir. Tidak ada salah, kumpulkan orang tuanya, bagi yang masih ada orang tuanya, yang sudah punya keluarga kumpulkan, minta doa restunya supaya saya dimudahkan dalam menjawab deskripsi diri. Itu akan membuat kita lebih lancar dan lulus. Satu itu. Yang kedua, deskripsi diri ini kan ada 24 pertanyaan. Ini kan banyak pertanyaan. Ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi saran saya, kalaupun Bapak Ibu dosen masih lama proses dosen, ini sudah mulai mengisi deskripsi diri pelan-pelan tuh. Misalnya, tadi kan saya jasa 5 poin nih. 5 poin ini saya buat misalnya selama 1 minggu, kita sehari 1. Gak apa-apa buat pelan-pelan. Nanti kita lihat lagi punya teman kita, punya dari Google misalnya, punya orang lain. Gak apa-apa kita baca, tapi bukan untuk menyontek. Tapi kita lihat dulu apa sih poin-poinnya gitu. Oh iya ternyata saya pernah melakukan ini, saya pernah menjadi ketua OSIS, saya pernah menjadi BEM, jelaskan aja. Waktu saya menjadi ketua OSIS jelaskan, sisi positifnya jelaskan. Setelah menjadi dosen seperti apa. Nah, karena ini tidak bisa dikerjakan sebentar gitu. Mulai hari ini susun deskripsi diri dari sekarang sebagai dosen. Yang kedua, yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu bikin blogspot. Apapun itu, ketika Bapak Ibu cerita tentang usaha kreatif, misalnya Bapak melakukan abdimas, melakukan lagu di masyarakat, ada fotonya, ada dokumentasinya, buktinya mana linknya ada. Seperti itu ya saya lakukan.
tujuan saya memberikan masukan kepada Bapak Ibu dosen adalah supaya Bapak Ibu dosen bisa lolos dengan mudah atas izin restu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kekuasaan dan sendiri ketika saya tidak bisa membantu Bapak Ibu dalam hal pengisian deskripsi diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.